Jadi tadi aku udah sempet ya bikin video, aku juga udah upload, tapi nggak tahu kenapa ternyata pada saat diupload nggak ada suaranya gitu. Aku membuat sebuah video untuk apa ya, hal-hal yang memang perlu teman-teman waspadai jika ada suatu energi yang nggak bagus, yang nggak baik, yang ingin menyakiti kita, ya, hal-hal seputaran black magic. Ya cukup panjang, tapi pas aku buka videonya ternyata nggak ada suara sama sekali, padahal aku nggak ada pakai lagu ataupun tambahan lain, itu nggak ada. Aku juga nggak ngerti kenapa sih. Jadi aku ulang buatnya di sini ya, semoga teman-teman bisa menerima, memahami dengan baik. Dan aku juga ingatkan bahwa aku tidak memaksakan ya suatu hal untuk kalian jalani maupun percaya. Oke, yang memang pernah mengalami pasti mengerti gitu kan. Jadi berikut ini adalah beberapa hal yang perlu kamu waspadai apabila ada satu energi yang gak bagus, yang gak baik ingin menyakiti kamu. Ya, contohnya sihir, santet, seperti itu teman-teman. Yang pertama adalah ada perubahan hawa maupun aura di rumah kalian. Contoh, hawa di dalam rumah itu lebih panas dan orang-orangnya pun lebih cenderung untuk emosian, sensitif, baperan, bahkan ya sering ribut hanya karena hal sepele, hal kecil. Ya, kamu pun bisa merasakan kalau misalkan hawa di rumah itu pekat, panas, bukan karena matahari, tapi hawa yang bikin kamu kayak gampang untuk marah-marah, emosian, seperti itu. Kamu pun bisa merasakan perbedaan apabila kamu diam di rumah dan juga berada di luar rumah. Ya, diri kamu bisa merasakan perbedaannya seperti apa. Yang kedua, kamu sering mendengar ada letupan, ledakan maupun suara lemparan pasir di atas atap rumah kamu. Ya, jadi hati-hati karena itu adalah sebuah kiriman. Kiriman yang memang ingin masuk menyakiti orang yang berada di dalam rumah tersebut. Yang ketiga, sering terdengar suara seperti orang melangkah, ya, atau orang yang menggeserkan barang berat, contoh kayak meja, kursi gitu, padahal kamu nggak ada rumah di atas ya, lantai 2 nggak ada, dan kamu juga nggak punya tetangga yang bisa dibilang ya berisik di jam-jam segitu, jam 12 ke atas. Ya, sering ada suara langkah, orang berjalan, orang berlari, kayak seperti itu, hati-hati juga. Yang keempat, kamu sering mencium aroma yang tidak sedap, aroma yang gak enak, bau bangkai, bau busuk, dari mana ya, dari kayak kamu tuh gak tahu sumbernya di mana, tiba-tiba muncul aja aroma seperti itu. Kelima, kamu sering ya memimpikan satu berantem dengan orang lain yang kamu mungkin gak kenal siapa orangnya, karena terkadang orang yang ingin menyakiti kita itu dia menggunakan topeng dalam mimpi teman-teman ya, kadang dia bisa menyerupai orang lain. Jadi ya kita itu beranggapan bahwa si B yang bikin, padahal yang jahat itu adalah si A. Ya, kamu mimpi berantem sama orang, kamu sering mimpi dikejar ular, dipatok ular, mimpi digigit sama anjing, anjing jelek, anjing gudik ya, anjing yang bener-bener yang gak keurus, itu hati-hati karena itu jelmaan teman-teman. Ya, itu adalah alat. Keenam, sering muncul hewan melata di rumah kamu. Ya, padahal mungkin sebelumnya kamu nggak pernah menemukan hal itu. Kalajengking, ya, kaki seribu, ulat yang banyak di pohon maupun di rumah kamu yang berterbangan yang nggak jelas, kodok, ya, ular, ya, hati-hati. Apalagi ular hitam. Dan yang terakhir, ya, kamu mengalami sakit mendadak, sakit keras. Karena apabila kita sudah terkena ya sihir terlalu lama,
dan kamu juga kena di makanan maupun minuman, itu akan menyatu dengan darah kan teman-teman ya, di dalam diri kita, tubuh kita otomatis pada saat waktunya tiba ya, bom waktu, langsung tiba-tiba jatuh sakit ya, ngedrop, kanker, tumor ya, seperti itu biasanya gejala untuk serangan-serangan yang disebabkan oleh kiriman ataupun sihir. Jadi apa yang perlu kamu lakukan seperti itu? Yang pertama pastinya mendekatkan diri kepada Tuhan, rajin sembahyang, rajin berdoa, minta pengampunan untuk semua kesalahan, perbuatan yang sudah kamu lakukan ya, permohonan untuk dijaga, dilindungi dalam segala kondisi dan juga aktivitas. Kemudian yang kedua, kamu boleh untuk menaburkan garam di atas atap rumah kamu dan juga di pekarangan rumah kamu. Oke. Yang ketiga, kamu sering mandi dengan air garam untuk menjaga aura tubuh kamu, diri kamu untuk tetap bagus dan baik ya. Kamu juga bisa untuk mandi ke pantai, ke laut ya, secara rutin teman-teman, karena air pantai, air laut bisa membantu untuk membersihkan diri kita dari hal-hal yang bersifat magic. Terus teman-teman juga bisa menanam ya tumbuhan seperti daun sirih ya, daun bidara, pohon bidara, terus juga pohon bambu kuning, daun kelor di pekarangan rumah, karena itu ya adalah beberapa tumbuhan yang memang dipercayai bisa membantu menangkal ya sihir seperti itu. Dan yang terakhir, pastikan diri kamu itu terlepas dari ataupun jangan sampai kamu menyimpan penyakit hati, iri, benci, dendam, karena itu adalah sumber maupun hal yang mudah untuk dipacu, memudahkan mereka untuk menyerang kita ya, dari penyakit-penyakit hati seperti benci sama orang lain, dendam ya, itu patut kalian hindari teman-teman. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Sekali lagi aku ingatkan bahwa aku tidak memaksakan kalian untuk percaya ya. Apabila kamu mengalami hal di atas, teman-teman wajib untuk berhati-hati dan waspada. Kamu harus punya benteng diri dengan Tuhan ya, berdoa seperti itu. Dekatkan diri dengan Tuhan, percaya bahwa di saat kamu ya memiliki Tuhan di dalam hidup kamu, maka semesta dan seisinya akan selalu mengiringi dan menjaga kamu di setiap langkah yang kamu ambil. Dan apabila kamu sering ya sudah tahu nih mendapatkan pesan maupun peringatan dini, jangan pernah mengabaikan itu, jangan pernah mengabaikan intuisi kamu, dan hindari untuk menerima makanan maupun minuman dari orang-orang ya, karena terkadang orang-orang seperti itu teman-teman ya adalah dari lingkungan terdekat kita ya. Musuh kita adalah orang-orang terdekat biasanya yang iri sama kita, karena namanya hal black magic ya, ilmu hitam ataupun penyakit kiriman itu mudah ya dikirim melalui makanan ya. Jadi diberikan seperti benda-benda ataupun disisipkan di makanan, minuman, itu yang paling gampang untuk mematikan ataupun menyerang tubuh kita. Jadi itu yang perlu kalian hati-hati banget ya. Jadi hindari, lebih berhati-hati dalam menerima makanan maupun minuman dari orang sekitar. Oke, terima kasih, salam rahayu, bye bye.